Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas sesuatu yang sebenarnya ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari, yaitu hukum. Tapi tenang, kita nggak bakal ngebahas ini kayak lagi baca buku teks tebel yang bikin ngantuk. Bayangin aja hukum itu kayak sebuah mesin raksasa. Mesin yang super kompleks, di mana setiap roda giginya itu saling mengunci dengan presisi tingkat tinggi. Nah, mesin raksasa inilah yang kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang akrab kita sapa KUHP. Oke, langsung aja kita bedah cetak birunya nih. Ibarat buku manual, hari ini kita punya 5 poin utama. Kita bakal mulai dari evolusi mesin hukum, terus masuk ke roda gigi kejahatan, ngelihat klasifikasi targetnya, nelusurin jalur kritis peradilannya, dan ditutup sama keseimbangan utama dari seluruh sistem ini. Siap? Kita masuk ke bagian pertama nih, evolusi mesin hukum. Namanya juga mesin di dunia nyata ya. Nggak mungkin dia bisa terus jalan optimal kalau nggak beradaptasi sama tekanan dari luar. Nah, yang paling menarik di sini adalah pilar-pilar struktural yang tebal itu. KUHP kita itu nggak statis. Dia tuh ibaratnya terus-terusan dikalibrasi ulang karena harus menahan beban luar biasa berat dari atas. Kalau nggak buru-buru nyesuaiin diri, ya struktur mesinnya bisa runtuh. Kalau kita urai, sebenarnya ada 3 dorongan kuat yang maksa mesin ini buat berubah. Pertama, kemajuan teknologi dan dunia siber. Bayangin aja, kasus kayak pencurian data atau peretasan itu kan maksa aparat buat kalibrasi aturan secepat mungkin kan? Kedua, perubahan sosial di masyarakat. Kayak urbanisasi yang makin padat dan tuntutan hak asasi manusia buat lebih ngelindungin perempuan dan anak-anak. Terus yang ketiga, pastinya globalisasi, yang ngebuka celah buat kejahatan lintas negara dan bikin kita butuh sistem ekstradisi antar negara. Intinya tuh bisa dirangkum di satu kalimat ini. Hukum pidana tidak beroperasi dalam ruang hampa, ia adalah mesin yang terus dikalibrasi ulang. Konsep mesin inilah yang mesti banget kita pegang sebelum kita benar-benar ngebongkar kap mesinnya buat ngeliat jeroannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, roda gigi kejahatan. Kita udah tahu mesinnya berevolusi, tapi pertanyaannya, gimana sih sebuah tindak pidana itu bisa benar-benar menyala di dalam sistem ini? Ilustrasi ini benar-benar brilian buat ngejelasin hal itu. Coba perhatiin gimana dua roda gigi raksasa ini harus saling terhubung. Di satu sisi, kita punya unsur subjektif atau mens rea. Terus di sisi lain, ada unsur objektif alias actus reus. Keduanya ini harus mengunci dengan sempurna. Kalau roda giginya nggak sinkron, ya mesin kejahatannya nggak bakal terpicu. Biar lebih kebayang, gini perbandingannya. Unsur subjektif itu 100% fokus ke kondisi batin si pelakunya. Ini soal niat, lebih tepatnya soal tanggung jawab moral yang ada di dalam pikiran seseorang. Nah, kebalikannya, unsur objektif itu mutlak soal dunia nyata, soal tindakan fisik apa yang beneran dilakuin, dan apakah ada hukum sebab akibat yang nyata dari tindakan itu. Kalau kita bedah lagi si roda gigi subjektif tadi, hukum kita ngebagi ini ke dalam 2 istilah teknis. Ada dolus, yang artinya kesengajaan, bisa niat langsung, nggak langsung, atau sekedar sadar sama resikonya. Terus yang kedua ada culpa, atau kelalaian. Dan hebatnya, kelalaian ini juga diukur presisi loh sama hukum kita. Dibedain antara kelalaian yang berat, atau lata, dan kelalaian ringan, atau levis. Lanjut ke bagian ketiga, klasifikasi target. Oke, sekarang kan mens rea sama actus reusnya udah ngunci dan berputar nih. Terus apa hasil dari mesin ini? Gimana hukum mengelompokkan kejahatan? Kalau dipetakan, sistem kita ngebagi perlindungan ke dalam 4 kuadran utama. Jadi target kejahatan itu dipisah jadi kejahatan terhadap nyawa dan fisik, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap kehormatan atau kesusilaan, dan terakhir, kejahatan yang langsung mengancam negara itu sendiri, kayak korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Satu lagi variabel yang benar-benar ngubah beban hukuman di KUHP baru kita adalah dinamika kelompok. Jadi kalau ada penyerangan atau penganiayaan, terus dilakuinnya rame-rame alias pengeroyokan, sistem otomatis bakal nambahin bobot pidananya. Kenapa? Karena kejahatan yang dikerjain secara kolektif, itu ancaman kerusakannya dianggap jauh lebih masif. Lanjut ke bagian keempat, jalur kritis. Kita udah paham nih anatominya. Sekarang kasusnya bakal dibawa kemana? Yuk kita intip jalur prakitanya. Kita pindah dan lihat gimana sistem ini terbangun. Secara visual, bayangin aja, ini kayak ban berjalan atau konveyor di pabrik. Ini adalah jalur kritis peradilan, di mana sebuah kasus bakal diproses setahap demi setahap, ngelewatin berbagai pos pemeriksaan. Pipa konveyor ini punya 5 tahap krusial yang berjalan lurus. Dimulai dari penyelidikan buat ngamanin TKP dan laporan awal. Terus masuk ke penyidikan buat nyusun berkasnya. Dilempar lagi ke penuntutan oleh jaksa. Habis itu masuk ke arena pembuktian di persidangan. Dan ujungnya bermuara pada putusan dan eksekusi vonis dari hakim. Benar-benar proses yang ketat dan sistematis.
Tapi ya, selayaknya mesin pabrik yang canggih, pasti ada dong yang namanya katup pengaman. Nah, sistem banding dan kasasi inilah yang jadi feedback loop atau umpan baliknya. Kalau dirasa ada yang cacat atau keliru di putusan sebelumnya, kasusnya bisa ditarik dan dievaluasi ulang sama mekanik peradilan di tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, keseimbangan utama. Setelah ngelihat roda giginya, pipa konveyornya, sampai tekanan dari luar, sekarang kita zoom out sedikit buat ngelihat filosofi di balik semua mekanika rumit tadi. Jadi, poin paling esensialnya ada di keseimbangan timbangan ini. Di satu sisi, mesin ini harus banget ngejaga kepastian hukum. Hukum harus ngasih aturan main yang jelas, bisa diprediksi, dan mencegah aparat bertindak sewenang-wenang. Tapi di sisi lainnya, ini harus diseimbangkan dengan keadilan dan hak asasi manusia. Hukum itu nggak boleh cuma sekedar menghukum secara buta, tapi juga harus memanusiakan manusia dan mikirin pemulihan buat si korban. Ada satu kutipan yang benar-benar ngerangkum tujuan akhir KUHP ini. Kepastian hukum bukan sekedar menjatuhkan sanksi, melainkan memastikan bahwa dalam setiap pergeseran zaman, keadilan tetap memiliki cetak biru yang dapat diandalkan. Gila sih, ini janji yang sangat fundamental buat masyarakat. Dan dari semua obrolan kita hari ini, ada satu pertanyaan reflektif yang kuat banget buat kita pikirin bareng-bareng. Seiring berjalannya waktu, dan mesin hukum ini terus beradaptasi, kira-kira gimana ya sistem ini bakal secara nyata menyeimbangkan aturan yang kaku dengan realitas HAM yang dinamis di dalam kehidupan Anda sehari-hari? Coba deh direnungkan saat Anda baca-baca berita hukum mulai sekarang. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi yang seru ini, dan sampai jumpa.